sibuk bermain untuk timnas Indonesia dan Persib Bandung. Marc Anthony Klopp menganggapnya sebagai berkah. Sang gelandang berusia 30 tahun itu minim waktu istirahat meski klubnya diliburkan karena harus membela timnas Indonesia. Persib Bandung meliburkan skuad di tengah jeda internasional bulan Oktober 2023. Namun, Marc Klopp harus langsung ke Jakarta demi bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di Stadion SUGBK pada Kamis malam ini. Kemudian untuk leg kedua, pasukan Sintayong itu akan melawat ke markas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah pada Selasa, 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Klopp mengaku tidak punya banyak waktu untuk bersama keluarganya. Namun dia melihat kesibukannya bersama Persib dan juga timnas Indonesia sebagai suatu keberkahan. Karena itu, Klopp harus bersyukur dengan kesibukannya di musim ini. Bahkan dia akan selalu mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa meraih hasil terbaik sebagai pemain bagi Persib Bandung dan juga timnas Indonesia. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini membenarkan tidak memiliki banyak istirahat setelah dipanggil timnas Indonesia. Namun dia tidak mempermasalahkannya. Mengenai kesibukan saya bersama klub dan timnas, mungkin keluarga saya yang tidak bahagia, tapi ini juga berkah. Tentunya setiap pemain ingin bermain di level yang tertinggi, baik itu di klub serta tim nasional. Saya bersyukur dan senang mengenai itu, karena ini bukan pemberian yang bisa didapatkan oleh setiap pemain. Mungkin dengan berbicara pada Coach Bojan untuk meminta waktu istirahat di momen lain, karena saya memainkan banyak pertandingan. Tentunya istirahat hal yang penting, karena tubuh memerlukan istirahat supaya bisa tetap optimal dan bugar, juga untuk meminimalisir resiko cedera. Jadi saya hanya bisa melihat di momen mana yang memungkinkan untuk beristirahat dan memanfaatkan momen itu. Jelas Marc Anthony Klopp. Selain itu, Marc Anthony Klopp juga menegaskan persiapan dilakukannya bersama rekan setimnya dengan sebaik mungkin. Lantaran ini merupakan laga yang penting dan jadi awalan timnas Indonesia untuk memburu tiket ke Piala Dunia. Di atas kertas, Brunei Darussalam memang dianggap mampu diatasi Indonesia. Namun Klopp menegaskan bahwa tidak boleh ada perasaan menganggap enteng. Menurutnya, kini sudah tidak ada lagi pertandingan yang bisa dinilai bisa mulai dilalui. Skuad Persib Bandung kembali berlatih usai mendapatkan waktu libur cukup panjang. Pemain diberi kebebasan oleh staf pelatih untuk mengisi ulang staminanya selama 3 hari. Kini Ciro Alves dan kawan-kawan digeber lagi sesi latihan di Stadion Sidolik pada Rabu kemarin. Bojan hendak mengatakan bahwa untuk awalan dirinya hanya memberikan materi latihan ringan. Nantinya menu latihan akan dibuat meningkat lalu diakhiri agenda game internal di akhir pekan. Dia menegaskan Persib tidak akan menggelar laga uji coba. Menurutnya, dengan menggelar game internal, maka ia bisa lebih leluasa dalam mengatur sistem permainan. Karena durasi laga dan aturannya bisa disesuaikan kebutuhan pelatih. Nantinya akan dilibatkan pemain dari tim kelompok usia untuk mengisi kekosongan di tim. Dia juga menuturkan pemainnya sedang dalam kondisi bagus baik secara fisik dan psikologis. Karena tim sedang dalam tren positif dan baru saja mengalahkan Persebaya di kandangnya sendiri. Ini menjadi modal bagus jelang bertamu ke markas Borneo FC. Ini latihan pertama, dan hanya latihan ringan usai libur selama 3 hari. Kami akan bermain antara pemain kami saja, tidak akan menghadapi tim lain. Jadi dengan begitu kami bisa mengatur soal berapa lama kami akan bermain. Dan juga karena ada beberapa pemain yang cedera sudah kembali. Jadi kami nanti akan memilih beberapa pemain muda dari tim junior. Kami juga sedang dalam mood yang bagus usai bisa meraih hasil positif di beberapa laga terakhir. Dan kami juga harus mulai bersiap menghadapi Borneo. Jelas Bojan Hoda. Seperti diketahui dalam latihan perdana Persib kemarin tidak diikuti oleh Rahmat Irianto, Marc Anthony Klopp, dan juga Edo Febriansyah. Ketiga pemain itu absen karena mereka melakukan persiapan bersama timnas Indonesia untuk pendahuluan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya mereka bertiga, Daisuke Sato juga absen karena mengikuti persiapan bersama timnas Filipina. Sementara itu,
ada pola latihan unik Persib Bandung dalam pematangan taktik yang dipimpin pelatih Bojan Hodak bersama asisten pelatih Goran Paulik. Pola latihan unik Persib Bandung bersama Bojan Hodak dan Goran Paulik yakni para pemain mematangkan teknik passing, dribbling, dan shooting diasah melalui game 5 melawan 5. Sementara para kiper Persib Bandung mengikuti latihan bersama pelatih penjaga gawang Persib Bandung yakni Lijinho Pasos dan asistennya Imade Wirawan. Sempat dipinggirkan pelatih Persib Bandung sebelumnya yakni Luis Mia. Kini nasib Victor Igbonevo di Persib Bandung mulai ada titik terang. Dikabarkan nasib Victor Igbonevo di Persib Bandung ada titik terang karena Victor dilirik klub kaya raya dari Liga 2 pada bursa transfer musim ini. Menurut info dari beberapa sumber, sejak musim lalu Victor Igbonevo sebenarnya akan dipinjamkan bersamaan dengan Ezra Walian. Namun musim ini di Liga 1 2023, Ezra Walian memiliki performa yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Namun sampai saat ini, nama klub Liga 2 yang melirik Victor Igbonevo untuk bergabung masih dirahasiakan karena berhubung bursa transfer paruh musim belum dibuka. Jadi, akankah Victor Igbonevo akan bermain di kasta kedua Liga Indonesia atau masih bertahan untuk bermain di kompetisi Liga 1? Teka-teki mengenai nasib Tyrone Del Pino bersama Persib Bandung masih belum terjawab karena saat ini posisi gelandang serang asing sedang ditempati oleh Levi Madinda. Meski pemain asal Gabon tersebut statusnya di tim hanya pinjaman selama setengah musim, Bojan Hodak menyebut bahwa kecil kemungkinan bagi Tyrone Del Pino untuk dipakai jasanya karena sang pemain asal Spanyol tersebut menderita cedera pada bagian tendon Achilles. Hal itu yang membuat sang pelatih merasa Tyrone Del Pino masih butuh waktu untuk comeback. Menurutnya, dalam waktu dekat Tyrone Del Pino akan tiba di Bandung lagi. Dia akan dipantau kondisinya setelah menjalani pemulihan di Spanyol selama 3 bulan. Namun Bojan Hodak ragu jika sang pemain bisa dalam waktu cepat kembali siap untuk merumput lagi. Sebelumnya, Tyrone direkrut Persib Bandung saat Luis Mia masih menjadi pelatih. Namun nasib sial menimpanya karena mengalami cedera tendon Achilles dalam laga debutnya pada pekan pertama Liga 1 2023. Karena itu, dia dicoret dan Persib meminjam Levi Madinda dari JDT selama setengah musim. Dia mengalami cedera yang sangat buruk. Jadi saya rasa dia belum siap untuk saat ini. Menurut saya, dirinya belum siap untuk bermain. Dia akan kembali pekan ini dan melakukan evaluasi terhadapnya. Tapi berdasarkan dari pengalaman saya untuk cedera yang dialaminya, dia belum siap untuk saat ini. Jelas Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak mau terburu-buru dalam melakukan pergerakan di transfer window paruh musim. Bukan hanya soal pemain yang diburu, tetapi juga pemain yang akan dilepas maupun dipinjamkan. Rencananya jendela transfer paruh musim akan dibuka pada tanggal 1 hingga 28 November 2023. Pria asal Kroasia ini masih ingin melihat performa timnya di sisa laga putaran pertama karena masih akan ada 2 pekan yang harus dijalani oleh semua kontestan. Untuk Persib Bandung sendiri masih harus tampil melawan Borneo FC dan juga PSS Sleman. Dirinya tidak menampik bahwa sudah ada ketertarikan dari tim lain untuk pemainnya. Begitu pula beberapa nama akan habis masa ikatan kontraknya bersama tim. Salah satunya adalah David Da Silva. Karena itu dia masih akan memantau situasi terkait pemainnya apakah ada yang akan dilepas atau tidak. Kami akan memutuskannya setelah 2 pertandingan lagi. Namun ada permintaan untuk beberapa pemain. Selain itu, kami juga akan melihat karena ada 2-3 pemain yang kontraknya habis. Jadi kita akan lihat bagaimana nanti. Jelas Bojan Hodak. Peluang adanya perubahan komposisi pemain di tubuh Persib Bandung memang sangat mungkin terjadi pada transfer window jelang putaran kedua. Lantaran Levi Madinda yang kini jadi andalan juga datang dengan status pinjaman selama setengah musim dari klub Malaysia JDT. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.